Wabil khusus kepada Romo Kiai Mas dan juga Kiai Romli, yang syukur alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur sehingga bisa ketemu kembali setelah minggu kemarin malam Jumat beliau berada di sini, dan alhamdulillah malam ini kita dipertemukan oleh Allah kembali dalam acara yang insya Allah barokah, berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, agar sebab waktu terlalu malam maka langsung saja acara Safari Ramadan yang kedua kalinya di Ranting NU Jalan Kebun kita akan segera mulai. Tapi sebelum itu marilah kita buka acara dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kultum atau kuliah Safari Ramadan, mohon kiranya dari pengurus PCNU memberikan langsung saja. Sebab kemarin belum sambutan. Jadi malam ini kedua kalinya mungkin ada apa yang disampaikan atau ada apapun program dari PCNU biar Ranting Jalan Kebun tahu. Mungkin sedikit sambutan dari Bapak Roy Surya. Syukur alhamdulillah kedua kalinya dalam bulan puasa ini beliau mengikuti sholat jamaah tarawih dan juga mujahadah di Ranting. Kepada Kiai Abdul Bari saya persilahkan sepatah dua kata. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Ranting Jalan Kebun dan juga PCNU yang menghadiri pada malam hari ini serta muslimat yang hadir. Semoga Allah sama-sama rahmati kita bersama di Amin. malam hari ini. Saya sebetulnya tidak mau panjang lebar, cuma ada satu program PCI mohon dari pihak Ranting Jalan Kebun untuk berpartisipasi di dalam mewujudkan kaderisasi yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan depan, yaitu di bulan April. Mohon kepada pengurus juga ambil peluang untuk sama-sama ikut di dalam kaderisasi nanti, sehingga lebih banyak lebih baik kader-kader NU ini ke depan, sehingga kita tahu bagaimana untuk menjalankan roda keorganisasian ini secara baik dan betul, bukan hanya sekedar hanya berkumpul dan menjalankan apa yang diperintahkan, tetapi juga ada aturan-aturan dan cara-cara, dan tentunya tidak bisa didapat di mana hanya di kaderisasi nanti kita akan bahas secara detail. Oleh karena itu kepada Ketua Ranting Ustadz, mohon kepada semua pengurus untuk mendaftarkan diri, dan insya Allah akan, kalau tidak ada halangan, akan ada penjemputan. Kalau yang nggak punya kendaraan itu akan dijemput di mana-mana tempat yang searah dari Kuala Lumpur. Saya kira himbauan dan sosialisasi saya demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas seruan dan juga sambutan kata alwawan dari Roy Surya PCNU Malaysia. Selanjutnya kami persilahkan kepada Kiai Haji
Masud maupun Kiai Romli untuk mengisi acara pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang rame kayaknya. Betul kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witra. Allah suka kepada yang ganjil. Kalau dua, satu lagi. Setuju? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nampak, Bu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid, wabil khusus Rois Suriah Kiai Haji Abdul Bari yang berkenan hadir, tidak henti-hentinya mendampingi kami mulai an-nahdhah ranting jalan kebun, kemudian ke Kiai Zuhri. Alhamdulillah saya dibarengi dengan Rois Suriah. Wabil khusus yang saya muliakan Pak Haji Kusnan bersama istri yang terus juga mendampingi kami mengantar sampai ke yang lebih jauh dari sini, yaitu di daerah Sungai Besar. Alhamdulillah kami bisa berkunjung ke sini. Tak lupa ketua ranting yang ada di sini, teman-teman semuanya Rois Suriah yang ada ranting di sini. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi dihormati kalau hanya saat ini? Karena kalau di luar pas ada Pak Kiai Abdul Bari lewat, tak mungkin saya bilang yang kami hormati Kiai Abdul Bari lewat. Tak mungkin kan? Nah, jadi pada kesempatan hari ini saya bersama Kiai Masud bersilaturahmi yang kedua kalinya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadikan wasilah turunnya rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Amin. Terbang burung pipit di pagi hari. Cakep, Bu. Bilang cakep itu bersemangat saya pantun. Terbang burung pipit di pagi hari, hinggap di pohon mencari bunga. Mari kita semua mengaji agar bisa memperdalami agama. Yuk, kapan lagi kalau enggak di bulan Ramadan? Kalau selain bulan Ramadan kan ogabah, tapi bulan Ramadan inilah kita dipertemukan. Mohon maaf tadi saya borongan. Mulai maghrib sampai isya borongan terus, tapi alhamdulillah saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Kiai Masud, sehingga hampir kurang lebih 13 hari saya ada di Malaysia. Alhamdulillah. Nyuwun doa dari jenengan semuanya, mudah-mudahan semua para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama baik yang ada di sini maupun kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan Ustaz Maulana ya. Ngaji di bulan Ramadan itu pahalanya besar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hadara ilal majlisil ilmi fi syahri Ramadan." Barang siapa yang hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan, kata Allah lahu kulli qadamin ibadah hasanati. Allah catat setiap langkahnya ibadah 1 tahun. Setiap langkah Allah catat ibadah 1 tahun. Kira-kira ada yang begitu
ada. Ibu dari rumah nyampe ke sini berapa langkah? Muter. Nah, nggak tahu karena saya pakai mobil. Muter. Nggak tahu karena saya pakai motor. Ya nggak? Berapa kali putaran roda itu? Nggak tahu juga. Saking tidak tahunya Allah kasih pahala yang besar. Yaitu sama dengan ibadah 1 tahun. Kita ibadah boro-boro ibadah 1 tahun. Ibadah yang tarawehnya 23 aja sudah didiskon menjadi 8. Apalagi ditambah menjadi 36. Ada yang mau 36? Saya yakin imamnya saja tengok kanan tengok kiri sudah gak ada makmumnya. Betul nggak? Betul. Gak akan ada. Maka kesempatan bagi kita belum tentu kita akan datang lagi di bulan Ramadan karena belum tentu umur kita sampai kapan. Jadi gunakanlah kesempatan yang baik ini dimanapun Bapak Ibu semua berada untuk ngaji dan ngaji terus. Itulah yang selalu diwasiatkan oleh para ulama. Dia merasa terharu di tempat ini. Kenapa? Masih ada debaan, masih ada rotiban, masih ada yasinan, masih ada baca asmaul husna, masih banyak tradisi kita yang alhamdulillah Bapak dan Ibu di Malaysia walaupun di negeri rantau masih tetap melaksanakan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Kiai Bari selalu menganjurkan Roisya. Sampai kapanpun kita akan berpegang teguh kepada Nahdlatul Ulama. Ibu mau masuk surga, Ibu? Mau. Bapak mau masuk surga? Mau. Yang keras, Bu. Mau. Yang keras, Bu. Mau. Masuk surga itu berkelompok-kelompok. Surga itu luas. Luasnya dalam Al-Quran dikatakan as-samawatu wal ardh. Bagaikan langit dan bumi. Bumi luas apa tidak? Langit luas apa tidak? Kalau di surga kita sendirian, kira-kira gimana? Maka kita harus ngajak. Yang belum taraweh kita ajak taraweh. Yang belum ngaji kita ajak ngaji. Yang belum melakukan sedekah kita ajak. Kita harus ngajak ke surga itu. Jangan sampai kita sendirian di surga nanti. Kita akan bergelombolan nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an yang Karim dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Manusia akan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah masuk ke dalam surganya Allah berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Kita golongan mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bawah naungan Nahdlatul Ulama. Maka saya sangat bersyukur walaupun saya adalah hanya turunan dari Nahdlatul Ulama, karena ayah saya, ibu saya adalah Nahdlatul Ulama, maka anaknya juga menjadi Nahdlatul Ulama. Belum tentu anak-anak kita ini adalah suatu saat apakah masih bisa mengenal Nahdlatul Ulama, apakah masih mengenal tradisi yasinan, apa masih mengenal tradisi sholawatan, belum tentu. Kenapa? Tergantung kita mendidik anak-anak kita bagaimana tradisi itu harus sampai lestari sampai kapanpun. Maka alhamdulillah di Malaysia walaupun dirantau orang kita sudah melakukan. Saya tidak kebayang ibu bapak ke Malaysia, saya yakin bukan tujuannya adalah berorganisasi di Nahdlatul, tapi kerja. Tapi masih bisa merawat Nahdlatul Ulama. Masih ada ranting, masih ada PCI, masih ada Ansor, masih ada Banser, masih ada Pataya, masih ada Muslimat, ada Lazistur, lembaga-lembaga ada menghidupkan Nahdlatul Ulama. Saya yakin pahalanya luar biasa, lebih-lebih daripada orang Indonesia. Kenapa? Al-ajru biqadri ta'ala. Pahala itu atau kesuksesan itu adalah tergantung dengan kesusahannya. Bapak Ibu susah di sini, mau kerja tapi masih bisa merawat apa yang dilakukan oleh ulama-ulama di Indonesia, pasti pahalanya lebih besar daripada orang Indonesia. NU bukan sembarangan.
Nahdlatul Ulama didirikan bukan sembarangan, tetapi didirikan oleh wali-wali Allah. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Percaya. Siapa Kiai Hasyim Asy'ari? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bukan orang sembarangan. Beliau puasanya 6 tahun, tirakatnya 6 tahun, 2 tahun untuk organisasinya, 2 tahun untuk santrinya, 2 tahun adalah untuk keluarganya. Bayangkan, beliau mau mendirikan organisasi ini, konsultasi dengan para gurunya, Kiai Khalil Bangkala, sampai ke ulama-ulama Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani, terus nyambung sampai ke sana. Itulah baru mendirikan Nahdlatul. Jadi Nahdlatul Ulama kalau tidak didirikan oleh wali-wali Allah, tak mungkin sampai sekarang 102 tahun Nahdlatul Ulama bisa berdiri. Betul. Betul. Ada organisasi yang baru aja kemarin sore udah hilang. Kita tak nyampe beberapa tahun hilang. Karena organisasinya bukan berdasarkan tirakat. Ini adalah berdasarkan panggilan dan ilham dari Allah melalui para gurunya yang didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itulah Bapak Ibu semuanya, saya pegang teguh yang erat kita semua harus sama-sama bagaimana tradisi Nahdlatul Ulama ini harus kita lestarikan sampai turun-temurun sehingga Nahdlatul Ulama bisa pegang teguh sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul Khotimah. Sopo wonge sing ngrawat entu tak dak doai menjadi santriku, sopo sing apa dari santri ke husnul khotimah. Nah, saya enggak hukum juga. Kalau bahasa doa Madura, tapi Madura dia bisa juga. Madura bisa ya. Boleh lah. Bahasa Malaysia boleh lah. Sikit-sikit bisa. Alhamdulillah tadi pusing-pusing itu ternyata jalan-jalan. Kalau di Indonesia pusing itu pending ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau mau masuk surga kuncinya 4. Ibu mau masuk surga? Kalau masuk surga itu ada pintunya, Bu. Kalau ibu masuk ke rumah orang tapi tanpa pintu melalui jendela, apa namanya? Bangsat. Yang mirip pencuri. Ini ada pintu. Bahkan Allah surga rindu kepada 4 golongan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu kepada 4 golongan, 4 orang, 4 kelompok. Yang pertama, talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Ibu suka baca Al-Quran? Insya Allah berapa hataman sampai sekarang? Sudah mulai. Alhamdulillah. Iqra walau ayatan, baca walaupun 1 ayat. Kata kiainya baca walaupun 1 ayat. Akhirnya ayat ada surat Nun, ada? Langsung ditutup. Nun tutup, Yasin tutup. Kata kiainya walaupun 1 ayat. Pahalanya besar, Bu. 1 huruf itu adalah 10 kebaikan. 1 huruf adalah 10 Kebaikan. Walam akul alif lam mim harfun, kata Nabi. Saya tidak pernah mengatakan alif lam mim itu adalah 1 huruf. Walakin alifun harfun, wal lam harfun, wa mim harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau baca alif lam mim berarti sudah 30 kebaikan. Alif lam bagi orang yang bisa. Tapi kata orang Medan karena nggak bisa baca Al-Quran, alamat. Jadi kayak ini kenapa? Karena Al-Quran nggak ada titik, nggak ada harokat, Pak. Zaman dulu itu nggak ada titik, nggak ada. Bayangkan
berkatnya ulama ada titik, ada harokat. Coba bayangkan kalau tidak akan nggak bisa kebayang kita bisa baca Al-Qur'an. Gara-gara siapa itu? Ulama. Kayaknya dia bikin titik. Maka huruf hijaiyah sama bentuknya. Ya, Pak. Kalau titiknya di bawah namanya ba. Titik 2 namanya Ya. ta. Titik 3 namanya ta. Sama. Yang membedakan apa? Siapa yang ada titik? Abu Aswad Ad-Duwali yang perintahnya Sayyidina Ali karramallahu Wajah. tak cukup dengan titik saja, tapi harus diberi harokat. Maka kalau di atas namanya Fathah. fathah itu buka, bahasa Arab buka a, gitu kan? Anak-anak nih a i u a i u a, gitu kan? Dulu waktu saya di rumah belajar ngaji dengan namanya di eja, mana guys? Mim jabar mata jabar ta mim domah matamu. Ya, gitu. Jadi kita selalu aja bagaimana anaknya dididik baca Al-Quran. Yang ngarang begitu harokat adalah Imam Ahmad Khalil Al-Farahidi pada abad kedua Hijriah. Gurunya Imam Sibawi. Sibawi itu seorang tokoh ulama besar, tokoh ulama ahli nahu yang gantengnya luar biasa, maka disebut Imam Sibawi. Sibawi pun adalah wajah yang kemerah-merahan mirip buah apel. Ada yang mirip buah apel di sini, tapi bukan kayak cepot ya. Iya, itu saking gantengnya itu Imam Sibawi. Jadi baca Al-Quran mumpung di bulan Ramadan, pahalanya besar. Saya Ustaz gak bisa baca Al-Quran sampai hatam. Saya hanya bisanya baca Yasin, baca Kulhu, baca apa lagi? Ayat kursi boleh nggak? Boleh. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah oleh kalian sesuatu yang mudah dari Al-Quran, karena memang sudah emak usianya lanjut, baca Quran susah. Jadi udahlah yang bisa baca. Ibu bisa baca Yasin? Insya Allah. Bisa baca Kulhu? Insya Allah. Kenapa? Karena sering dibaca dan hafal. Maka udah kemana-mana. Kulhu Allahu samad lam yalid atau Yasin. Terus itu aja yang bisa. Pahalanya sama. Tentunya berbeda dengan orang-orang yang hafal Quran. Jangan samain. Ini orang sudah berusia lanjut, udah tua, pengen hafalin Al-Quran sampai kapanpun, ya udah wassalamualaikum. Tak hafal-hafal. Apalagi orang Indonesia, makannya tahu tempe, hafalannya kurang. Orang luar negeri hafalannya kuat, yang dimakan adalah daging, minumnya adalah susu sama madu. Orang Indonesia tahu tempe, hafalannya tak hafal. Nah, itulah kita baca Al-Talil Quran. Orang yang suka baca surga rindu kepada orang-orang yang baca Al-Quran. Kalau kita pengen masuk surga malah rindu kepada orang-orang yang baca Quran. Maka bulan Ramadan tadarus di Indonesia mungkin mulai habis tarawih sampai pagi, tapi kalau di Malaysia tidak ada. Pahalanya sama. Kalau ibu suka tadarus di Indonesia, nyampe ke Malaysia kok kalau tadarus karena sibuk dengan pekerjaan, sama pahalanya kalau memang ada niat untuk bisa baca Al-Quran. Gitu. Satu. Yang kedua, hafidil lisan. Orang yang selalu menjaga lisannya, jaga saat ini. Rem, ini mulut ini dulu. Mulut itu memang susah untuk dijaganya. Ibu-ibu beli sayur ke tukang sayur, padahal beli hanya sayur satu, antung dengan bayam, tapi ngomongnya udah kemana-mana. Ada lagi ibu-ibu datang, oh si Ani beli kulkas besar, iya dong itu beli motor, oh iya, wah udah, padahal dia tujuannya beli sayur, kasih bayam, ngomongnya kemana? Ya wajar ibu-ibu mulutnya dua. Hafidil, jaga mulut. Sekarang mulut dijaga tapi jari yang bergerak.
dengan dunia media sosial, ya, betul kan? Caci maki di mana-mana, aib diungkap di media sosial. Kalau kita punya Facebook, tahu Facebook? Facebook, aduh, kedengaran jalan. Punya TikTok, punya YouTube, pakai untuk syiar Agama. bukan untuk mencaci maki, bahkan untuk menggunjing orang. Lisan ditutup tapi tangan bisa bergerak, sama saja. Man salimal muslimuna salima min yadihi walimin ya salima min lisanihi wa yadihi. Orang yang selalu tidak menyakiti orang muslim dan menyelamatkan lisan dan tangannya. Lisannya diam, tangannya juga diam, bergerak untuk kebaikan. Hati-hati lu di media sosial, karena menjadi amal jariah. Ibu jahat di situ itu amal jariah selamanya. Kenapa? Karena media sosial jejak digital itu tidak akan hilang. Betul? Nah, ini hafidil lisan, jaga, ya sama saya juga menjaga mulut kita. Kan ada pepatah mengatakan kalau ada pedang menusuk tubuh pasti diharapkan tapi kalau lisan sudah menusuk hati, kemana obat akan Dicari. betul nggak? Ya, sakit. Wakad yurja lijurhis sayfi burkun wala burkun lima jarhal lisan. Ini kalau lisan sudah berkata maka sakitlah hati, maka hati-hatilah dengan diri. Maka orang yang selalu menjaga lisannya, surga nunggu untuk dimasuki orang-orang yang betul-betul menjaga lisan. Ketiga, wa mut'imil bi'an, orang yang selalu memberikan sesuatu kepada orang-orang yang lapar. Ini tidak hanya mementingkan diri kita, tapi bagaimana ada orang yang kesusahan, mungkin bisa kita bantu. Lebih-lebih di negeri rantau, di negeri jiran ini, siapa tahu ada yang kesusahan. Kita harus tengok tetangga, tengok siapa teman kita, barangkali kesusahan, kekurangan, mungkin ada lebih, kita coba bantu. Banyak orang yang di surga yang biasa-biasa saja, ablah, bukan kadang orang olim, bukan. Banyak katanya mas orang yang masuk surga karena sosialnya itu tinggi dan biasa-biasa saja. Ibu tahu Imam Ghazali? Tahu Imam Ghazali? Nggak tahu katanya. Karena tahun berapa beliau? 500-an kan? Imam Al-Ghazali apakah dia diberikan nikmat oleh Allah karena karangannya? Apakah karena dia pintarnya? Apakah karena dia memang alimnya? Bukan. Dikisahkan di dalam kitab Nashahul Ibad itu diimpikan Imam Al-Ghazali, ya Imam Al-Ghazali, bima fa'alallah, dengan apa Allah memberikan nikmat kepada engkau. Mungkin dengan karangannya ya, mungkin dengan kitabnya ya, mungkin dengan alimnya. Bukan. Saya diberikan nikmat oleh Allah gara-gara ada seekor lalat yang saya sedang menulis, kemudian dia meminum tinta saya biarkan lalat itu untuk minum tinta kehausan. Gara-gara situ Allah berikan nikmat kepada saya. Sepele apa enggak? Sepele apa enggak? Jangan sepelekan perbuatan yang kecil. Siapa tahu yang kecil itu adalah memberikan ridho Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ki Maimun Jubair saran, beliau ada semut saja di tangannya, tidak pernah mematikannya. Ya, kita ada nyamuk nih, sudah disetrum, sudah dikasih baygon, dikasih apa lagi? Oh ya, ditampok, wah udah. Padahal itu adalah makhluk Allah. Irhamu man fis sama, berkasih sayanglah kepada irhamu man fil ardi, berkasih sayanglah kepada orang-orang yang di bumi. Yarhamukum man fis sama, niscaya orang-orang yang ada di langit akan memberikan permintaan rahmat kepada Allah bagi orang. Jadi jangan sepelekan. Maka orang-orang sekarang saatnya di mana-mana ada yang ngasih buka, betul?
walaupun saya punya kolom Ustaz, gak apa-apa bawa ke ranting jalan ke kebun. Ada yang bawa daging, alhamdulillah. Ada yang bawa kikir, ngomong, apalagi tamah ya. Ada orang sudah ada. Iya ada Pak ya. Kalau Aceh ini Dulu. aduh dapat di mana kan Pak? Ya. Jangan sepelekan. Maka manfaat iman. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang, pahalanya sama dengan orang puasa itu tanpa dikurangi lagi pahalanya. Makanya kalau di Arab Saudi kalau bulan Ramadan, melimpah yang namanya makanan. Gak usah kita nyari makan, ada. Semuanya ada. Itu saking bergurunya bagaimana pahala sedekah di bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawannya orang. Pagi ada, sore sudah tidak ada. Sore ada, pagi sudah tidak ada. Kalrihil mursalah, bagaikan angin yang terlepas begitu cepat. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak akan bisa meniru, minimal secewil saja bisa meniru akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala Muhammad. Shalli alaihi. Yang berapa itu, Bu? Yang keberapa? Pak lah. Tiga. Yang keempat, yang dirindukan oleh surganya Allah itu adalah wasoimi fi syahri Ramadan. Orang yang selalu puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Asal niatnya buruk, niatnya ikhlas karena Allah. Orang yang puasa diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang puasa dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Asal apa? Imanan wahtisaban, hanya semata-mata mencari ridho Allah. Shoma Ramadan imanan wahtisaban yughfiru lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata hanya ihtisab, mencari ridho dari Allah, maka diampuni segala dosa. Ada riwayat lain, man qoma, siapa yang sholat di bulan Ramadan, mau sholat fardunya, mau sholat tarawihnya, mau sholat sunnatnya, asal ikhtisaban cari ridho Allah, adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Enak gak jadi nabi? Enak enggak jadi umat Nabi Muhammad? Enak. Kita ini enak, paling enak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita baca sholawat juga enggak. Berapa kali ibu bisa sehari semalam baca sholawat kepada Nabi? 500. Alhamdulillah. Padahal satu kali saja pahalanya Allah berikan rahmat 10, Allah berikan kebaikan 10, Allah hapus dosanya 10 kali. Sholawat 1 kali. Ya Rabbi bil Mustafa Bil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
kebun durian yang cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Buah durian, buah rambutan, buah salak, buah pete, dan buah mangga, itulah nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Meskipun hanya sebentar, tapi isi dari ceramah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan bisa dirindui surganya Allah SWT. Amin. Sekian mungkin ceramah pada malam hari ini, dan kami sebelumnya mewakili dari pimpinan ranting NU Jalan Kebun mengucapkan beribu terima kasih kepada Romo Kiai Romli dan juga Romo Kiai Mas'ud atas kedatangannya sampai 2 kali ke ranting NU Jalan Kebun. Kami tidak bisa membalas apa-apa. Mudah-mudahan doa kami panjenengan berdua diberikan kesehatan oleh Allah, umur yang barokah, dan mudah-mudahan lain waktu bisa silaturahim ke ranting kami lagi. Dan apabila dari ranting NU dalam penyambutan kami kok kayak kurang sopan atau ada kekurangannya, saya mewakili dari pihak ranting NU Jalan Kebun memohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk penutup, kami mohon barokahipun doa dari Romo Kiai Haji Mas'ud. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.